Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Maulana Ismail dari kelompok 4 akan membahas tentang perilaku antar kelompok dan manajemen konflik. Kelompok 4 terdiri dari Hanifah, Rifki, Risma, dan Rani. Langsung saja ke pembahasan tentang definisi konflik. Konflik adalah suatu proses di mana suatu pihak menganggap bahwa pihak lain menentang atau menghalangi kepentingan-kepentingannya. Yang kedua, definisi manajemen konflik. Menurut Ross, tahun 1993, bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin juga menghasilkan ketenangan. Hal positif, kreatif, dan bermufakat atau agresif. Kemudian ada dampak konflik terhadap manajemen. Dampak konflik terhadap manajemen, dinamika konflik yang meningkat memiliki dampak di dalam kelompok dan antar kelompok yang terlibat. Di dalam kelompok, konflik dengan kelompok lain cenderung akan meningkatkan kohesivitas dan kecocokan terhadap norma berkelompok. Sedangkan antar kelompok, konflik menyebabkan timbulnya stereotyping dan tidak percayaan, mempertinggi perbedaan, menurunkan komunikasi, dan mempertinggi distorsi komunikasi. Kemudian ada pandangan mengenai konflik. Tentang pandangan satu, pandangan tradisional, di mana keyakinan bahwa semua konflik membahayakan dan harus dihindari. Yang kedua, pandangan hubungan manusiawi, keyakinan bahwa konflik merupakan hasil alamiah dan tidak terhindarkan oleh kelompok. Yang ketiga, pandangan interaksionis, di mana keyakinan ini bahwa konflik tidak hanya menjadi kekuatan positif dalam kelompok, namun konflik juga saat diperlukan ketika kelompok berkinerja dengan efektif. Jenis-jenis konflik. 1. Konflik di dalam individu. Konflik ini timbul apabila individu merasa bimbang terhadap pekerjaan mana yang harus dilakukannya. Bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. 2. Konflik antar individu dalam organisasi. Konflik ini timbul akibat tekanan yang berhubungan dengan kedudukan atau perbedaan-perbedaan kepribadian. 3. Konflik antar individu dan kelompok. Konflik ini berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Contohnya, seseorang yang dihukum karena melanggar norma-norma kelompok. 4. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Adanya pertentangan kepentingan antar kelompok. Pandangan interaksionis. 1. Konflik fungsional. Pertentangan antar kelompok yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. 2. Konflik disfungsional. Pertentangan atau interaksi antar kelompok yang mengganggu kinerja atau tujuan organisasi. Hubungan konflik dan kinerja organisasi. Situasi 1 dalam tingkat konflik antar konflik, yaitu rendah atau tidak ada konflik. Sifat konflik disfungsional. Karakteristik organisasi. 1. Adaptasi yang lambat terhadap perubahan lingkungan. 2. Sedikit perubahan. 3. Apatis. 4. Stagnasi. Kinerja rendah. Situasi 2. Tingkat konflik antar konflik optimal. Sifat konflik fungsional. Karakteristik organisasi. 1. Gerakan positif ke arah pencapaian tujuan. 2. Inovasi dan perubahan. 3. Kreativitas dan adaptasi yang cepat terhadap perubahan lingkungan. Kinerja tinggi. Situasi 3. Tingkat konflik antar konflik tinggi. Sifat konflik disfungsional. Karakteristik organisasi. 1. Gangguan berat. 2. Mengganggu aktivitas. 3. Sulit berkoordinasi. 4. Kekacauan. Kinerja rendah. Tahap-tahap konflik. 1. Konflik yang dipersepsikan. Tahap ini terjadi ketika suatu kelompok mulai menyadari kemungkinan akan muncul konflik terbuka akibat dari suatu situasi. Konflik yang kedua adalah konflik yang dirasakan.
Pada tahap ini sudah terjadi peningkatan keterlibatan emosional. Pihak-pihak yang terlibat konflik dapat berupaya untuk mengurangi emosi-emosi negatif mengganggu hubungan mereka. Konflik yang ketiga adalah konflik yang termanifestasikan. Pada tahap ini, konflik tidak lagi dipersepsikan atau tidak lagi dirasakan, tetapi sudah benar-benar terjadi. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antar kelompok. 1. Perbedaan tujuan. 2. Ketergantungan kerja. 3. Perbedaan persepsi. Yang keempat, perumusan organisasi yang mendua. Dampak positif konflik antar kelompok. Yang pertama, meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan dalam menggunakan waktu bekerja. Kedua, meningkatnya hubungan kerjasama yang produktif. Yang ketiga, meningkatnya motivasi kerja untuk melakukan kompetisi secara sehat antar kelompok dalam organisasi. Keempat, semakin berkurangnya tekanan ke tangan, intrik-intrik yang membuat stres, bahkan produktivitas kerja semakin meningkat. Kelima, banyaknya karyawan yang dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensinya melalui pelayanan pendidikan, education, pelatihan, training, dan counseling dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotif. Konflik disfungsional berdampak pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam kelompok dan antar kelompok. Perubahan-perubahan dalam kelompok meliputi 1. Meningkatnya kohesivitas. 2. Penekanan pada loyalitas. 3. Meningkatnya kepemimpinan otokratis. 4. Fokus pada aktivitas. Perubahan-perubahan antar kelompok meliputi 1. Distort perfection. Dalam situasi konflik, masing-masing kelompok menganggap dirinya lebih penting dibanding kelompok lain. 2. Negatif stereotyping. Masing-masing anggota kelompok yang berkonflik merasa semakin memiliki sedikit perbedaan dalam kelompoknya sendiri dibandingkan dengan kelompok lain. 3. Decreased communication. Komunikasi menurun, sehingga mengganggu hubungan kerja antar kelompok, proses pengambilan keputusan terganggu, pelayanan kepada pelanggan terganggu. Pendekatan dalam menangani konflik antar kelompok. 1. Pendekatan dominasi. Menyelesaikan konflik dengan cara memberikan perhatian yang maksimal untuk memenuhi kepentingan kelompoknya dan memberikan perhatian yang minimal untuk memenuhi kepentingan kelompok lain. Pendekatan akomodasi. Menyelesaikan konflik dengan cara memberikan perhatian yang minimal untuk memenuhi kepentingan kelompoknya dan berusaha memberikan perhatian yang maksimal untuk memenuhi kepentingan kelompok lain. 3. Pendekatan penyelesaian masalah. Pendekatan ini berusaha untuk menyelesaikan konflik dengan cara memenuhi kepentingan kedua kelompok. 4. Pendekatan penghindaran. Pendekatan penghindaran. Pendekatan ini lebih tepat sebagai alternatif sementara. 5. Pendekatan kompromi merupakan cara untuk mencari jalan tengah. Kompromi menjadi efektif apabila kedua kelompok yang sedang konflik memiliki kekuasaan yang relatif seimbang dan memiliki tujuan yang sama-sama eksklusif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.